Salah satu yang cukup fenomenal adalah hand sanitizer yang terbuat dari bahan air yang dielektrolisis oleh mesin elektrolisis. Air ini diklaim pertama pH-nya rendah, yaitu pH 2,5. pH rendah, kemudian diklaim juga bisa membunuh bakteri dan virus. Karena yang dihadapi ini adalah virus corona jenis baru atau COVID-19, maka muncul beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kontroversi. Apa itu? Satu, air elektrolisis ini benar nggak sih bisa membunuh virus? Yang kedua, air ini yang digunakan dalam hand sanitizer yang diproduksi oleh mesin elektrolisis, saya sebut saja adalah mesin Kangen Water, ya teman-teman yang menjadi distributor atau menjadi pelaku usaha bisnis Kangen Water, banyak yang memproduksi hand sanitizer berbahan air yang dielektrolisis dalam pH 2,5. Di kondisi seperti ini. Nah, tapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa ini salah satu bentuk niat baik buat mereka. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, benarkah air pH 2,5 ini tidak berbahaya bagi penggunanya? Karena secara teori maupun secara praktek selama ini kita ketahui air 2,5 IPH-nya itu dalam kondisi asam. Ketika dia asam, maka dia bisa meluruhkan bahan-bahan yang ada di sekitarnya. Misalnya bisa membuat kain menjadi lubang atau tangan menjadi luka. Apa jadinya ketika air ini dijadikan sebagai pembersih tangan atau hand sanitizer? Apakah tidak membuat luka? Nah, ini menjadi pertanyaan, terutama teman-teman saya atau adik-adik saya di organisasi kemanusiaan maupun di organisasi yang lain bertanya, basic farmasinya mereka bertanya tuh, benar gak sih ini air nggak melukai tangan? Nah, faktanya di lapangan banyak digunakan gitu, banyak digunakan sebagai hand sanitizer. Nah, ini menjadi pertanyaan tersendiri, apa yang terjadi sebenarnya? Nah, kemudian yang ketiga yang jadi kontroversi berikutnya adalah ternyata pihak pemproduksi mesin ini tidak memberikan suatu izin atau lisensi bahwa untuk memproduksi hand sanitizer. Oke, kita bahas satu persatu dulu. Benar nggak sih air elektrolisis ini bisa membunuh virus? Saya mencoba menelusuri karena saya berlatar belakang pendidikan kesehatan. Saya di bidang medis. Suatu hal yang lumrah ketika kita mencoba berpikir kritis, terutama hal-hal yang menyangkut masalah kesehatan. Pada saat itu saya bertanya kepada beberapa teman yang menjual hand sanitizer yang diproduksi dari mesin Kangen Water yang pH-nya 2,5. Saya bertanya, ini bahannya apa? Air. Ini bahannya air. Saya bertanya lagi, bisa nggak sih air membunuh virus? Bisa. Banyak jurnal-jurnal yang bla 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 diterangkan. Yang saya dapatkan ternyata virus, bakteri itu memang bisa mati di beberapa literatur, bisa mati dalam kondisi asam, dan itu memang iya, kita akui bahwa memang itu. Tapi ini jadi pertanyaan bahwa ternyata ada literatur ilmiah lain yang mengatakan bahwa virus justru bisa dengan nyaman hidup dalam kondisi pH rendah atau asam. Nah, sementara air ini adalah hand sanitizer, dipakai untuk hand sanitizer sehingga kondisinya asam. Nah, apakah malah virus corona yang ingin dihindari ini malah berkembang biak atau malah dia bisa mati? Nah, saya bertanya dan kemudian saya menelusuri beberapa teman-teman. Saya bertanya kepada mereka, ada dua pendapat. Pendapat pertama bahwa ini digunakan untuk membantu tenaga medis atau teman-teman masyarakat yang membutuhkan hand sanitizer karena kita menghadapi virus corona. Nah, benarkah sebenarnya air ini bisa membunuh virus? Mereka menjawab, iya bisa, dengan mengeluarkan dalil-dalil ilmiah. Ternyata beberapa kelompok A, katakanlah pengecer hand sanitizer, memberikan referensi-referensi yang tidak membuktikan sama sekali bahwa virus bisa mati oleh air pH 2,5 dari mesin elektrolisis Kangen Water. Kemudian saya menelusuri lagi kepada teman-teman kelompok B. Kelompok B ini adalah kelompok beberapa pelaku usaha Kangen Water yang sudah cukup sukses. Nah, di sini ternyata saya menemukan jawaban yang luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Jadi pertanyaan saya,
ini hand sanitizer ini beneran bisa bunuh virus, fakta atau hoax? Nah, kemudian saya diskusi dengan beliau. Saya tidak perlu sebutkan namanya karena memang beliau sudah sangat dekat dengan saya dalam persahabatan yang cukup lama, dan kita diskusinya enak, dan dia memberikan beberapa referensi-referensi dan beberapa jurnal serta bukti-bukti yang saya tentu saja sebagai orang yang senang mempelajari hal-hal baru, saya meneliti terlebih dahulu, tidak langsung percaya. Dan di sini ternyata saya menemukan banyak sekali hal-hal yang tidak diduga sebelumnya. Nah, kadang ada juga yang mengatakan, wah ini mereka cari kesempatan. Saya nggak berpikir ke arah sana. Nah, dari penjelasan teman saya ini, dia mengatakan bahwa kami tidak pernah memberikan sesuatu yang sifatnya overclaim. Nah, overclaim jika tidak berbasis bukti. Nah, lalu ini sebenarnya hoax atau fakta hand sanitizer pH 2,5? Ternyata jawabannya adalah satu, dia berikan suatu jurnal yang dikeluarkan oleh MHI, Molecular Hydrogen Institute. Saya tidak tahu apakah artikel ini adalah artikel ilmiah ataukah artikel suatu review terhadap mesin elektrolisis. Dari artikel ini dia menyebutkan bahwa air yang dielektrolisis, manfaat air yang dielektrolisis, satu, bisa membunuh bakteri, bisa membunuh virus, bisa membunuh spora dan mikroorganisme yang lain. Saya penasaran mekanisme jawabannya itu seperti apa gitu. Kenapa dia kok bisa membunuh virus? Ini kan yang kita hadapi sekarang, virus COVID-19. Jawabannya ini di mana gitu. Saya telusuri lagi, ternyata dari artikel ini saya menelusuri referensinya lebih jauh lagi, dan saya dapatkan ada suatu publikasi ilmiah yang berjudul Disinfectant Effect of Electrolyzed Salt Water on Fish Pathogenic Bacteria and Virus dari Jepang. Nah, kebetulan juga mesin Kangen Water asalnya dari Jepang. Saya tidak tahu apakah ada hubungannya atau tidak, walau alam. Nah, kemudian saya menelusuri literatur yang diberikan oleh artikel ini tadi. Nah, jadi saya telusuri lagi, artikel itu memberikan rujukan referensi, saya telusuri, dan saya ketemu suatu kesimpulan bahwa ternyata efek di jurnal tadi, jurnal yang berjudul Disinfectant Effect of Electrolyzed Salt Water on Fish Pathogenic Bacteria and Virus, saya menemukan jawaban bahwa the bactericidal and virucidal effect of hipoklorit diproduksi dari mesin elektrolisis dan garam. Jadi elektrolisis dicampur dengan garam menghasilkan hipoklorit. Di sini letak masalahnya. Kok bisa gitu kan? Kok bisa? Karena selama ini jawaban dari teman-teman katakanlah pengecer hand sanitizer berbahan air pH 2,5 adalah murni air. Murni air yang dimasukin dalam mesin, kemudian tidak dicampur oleh bahan apapun. Dari jurnal yang diberikan ini saya menemukan jawaban bahwa ternyata ada bahan tambahan lain. Bahan tambahannya itu adalah air asin atau air dengan kandungan garam. Oke, dari sini saya sudah menangkap kesimpulan. Saya bertanya kepada teman saya tadi yang memberikan jurnal, katakanlah Mbak A atau Ibu A gitu, karena beliau adalah seorang perempuan. Saya tanya, Mbak, saya mau nanya nih, ini yang dijadikan hand sanitizer oleh teman-teman pengecer, bahannya itu air murni ataukah ada campuran lain? Kayak gitu. Begini Mas, dia bilang ke saya, air itu dicampur dengan sodium klorid dan sodium hipoklorit. Ini kunci jawabannya. Ternyata tidak murni air 100%. Ternyata ada campurannya. Apa itu? Garam ditambah dengan larutan hipoklorit. Apa itu klorid? Kalau mungkin bahasa umumnya adalah
kita temukan dalam merek dagang pemutih, larutan pemutih atau NaOCl. Nah, memang larutan pemutih ini memang bisa membunuh virus, jadi wajar saja kalau ternyata air yang di elektrolisis ini punya efek membunuh virus. Karena ada campurannya apa? Campurannya larutan pemutih atau merek dagang yang terkenal itu biasa kita sebut ByClean atau SunClean dan lain sebagainya. Intinya kandungannya adalah sodium hipoklorit. Saya bertanya lagi, bagaimana itu larutannya, campurannya? Jadi disebutkan bahwa air yang dimurnikan, kemudian pakai water purifier, kemudian ditambah dengan garam, ditambah dengan larutan hipoklorit. Semuanya ini disebut dengan electrolysis enhancer. Ini ternyata. Dan sayangnya kekecewaan saya adalah teman-teman pengecer hand sanitizer berbahan air pH 2,5 ini tidak mencantumkan secara terbuka bahwa kandungannya itu larutan air yang mengandung larutan hipoklorit. Nah, selesailah masalah di situ. Jadi ternyata memang larutan sodium hipoklorit itu dicampurkan. Saya bertanya lagi, gimana cara buatnya? Ternyata cara buatnya 1 liter pemutih ditambah dengan 10 liter air. Ya jelas saja membunuh virus karena yang dicampurkan adalah larutan pemutih sodium hipoklorit. Kemudian dielektrolisis oleh mesin elektrolisis yang dipakai dari Kangen Water, maka dia menyebabkan efek virusnya, pembunuh virusnya lebih tinggi. Dari situ ternyata terjawab semua seperti itu. Nah, jadi sebenarnya hand sanitizer produksi mesin Kangen Water dengan air pH 2,5 ini bagus nggak buat hand sanitizer? Ya bagus, bagus kalau dia ada campurannya tadi. Kalau teman-teman yang mengecer itu mengatakan dicampur dengan electrolysis enhancer, yang isinya adalah air ditambah garam NaCl ditambah NaOCl atau sodium hipoklorit. Nah, secara ilmiah ya kita tidak perlu perdebatkan lagi bahwa memang larutan pemutih bisa membunuh virus. Lalu ada pertanyaan selanjutnya, kenapa air pH 2,5 ini yang notabene adalah asam itu tidak membuat tangan terluka pada saat digunakan sebagai hand sanitizer? Kenapa tidak membuat baju berlubang atau disemprotkan baju tidak berlubang? Ya itu tadi, karena air ini dicampur dengan sodium hipoklorit atau natrium hipoklorit. Natrium hipoklorit sifatnya adalah basa kuat. Air yang dielektrolisis sifatnya asam kuat. Asam kuat ketemu dengan basa kuat, maka jadilah netral atau minimal dia sedikit basa yang tidak melukai kulit. Jadi seperti itu. Jadi ya wajar saja hand sanitizer yang diproduksi oleh teman-teman pengecer Kangen Water itu tidak melukai kulit karena asam kuat ketemu dengan basa kuat. Secara kimia maka hasilnya adalah netral. Teman-teman bisa cari di literatur atau komen di setelah channel ini, bisa komen yang seperti apa sih basa kuat, atau mungkin punya referensi yang kita diskusi. Yang jelas penelusuran saya terakhir mengatakan menginformasikan bahwa sodium hipoklorit adalah larutan dengan basa kuat. Basa kuat di atas 8, 9, 10 sampai step berikutnya. Kemudian pH 2,5 adalah asam kuat. Ada bahkan yang sampai kadarnya pekat sekali, sodium hipoklorit itu sampai di atas 12. Jadi basa kuat ketemu asam kuat netral, maka itu tidak membuat tangan terluka ataupun kain baju berlubang. Jadi teman-teman, perlu nggak atau penting nggak kita punya hand sanitizer berbasis air pH 2,5? Nah, kalau dia ada campurannya tadi electrolysis enhancer, ya beli saja, tidak ada apa-apa, karena memang secara teori bisa membunuh virus, tapi ya perlu juga dibutuhkan penelitian lebih lanjut apakah memang virus COVID-19 ini bisa mati oleh sodium hipoklorit. Tapi secara umum sodium hipoklorit bisa membunuh virus. Jadi kalau kita temukan ada di jalan atau ada teman-teman yang menawarkan hand sanitizer air pH 2,5 dan diproduksi oleh dari mesin Kangen Water, merek apapun, ya beli saja. Karena memang ya itu bermanfaat. Saya pun sendiri itu suka konsumsi air Kangen Water karena dia air basah,
yang bisa membuat tubuh kita lebih bugar, lebih sehat. Hanya saja pada saat teman-teman yang menjual itu perlu juga mencantumkan di hand sanitizer-nya bahwa ada campuran berupa NaCl dan NaCl atau garam dan sodium hipoklorit, seperti itu. NaCl dan NaOCl, sodium klorit dan sodium hipoklorit. Saya kira begitu, mudah-mudahan bermanfaat.